berikan untuk Nanas setelah kejadian ini? Iya, Mama udah sering ngomong manusia itu nggak ada yang sempurna gitu kan, pasti ada lah yang kita pinginnya seperti apa, tiba namanya juga manusia. Jadi ketidaksempurnaan itu ayolah dijalanin gitu. Namanya manusia kan pengennya kali mungkin Nanas, aduh pengennya jadi itu seperti ini gitu, tapi kan nggak bisa gitu. Dalam pasangan hidup kita harus tetap bersyukur, kembali lagi bersyukur udah dapetin suami kayak JJ gini. Ya pasti Nanas ngelakuin salah juga, pasti ada salah gue juga. Dia sebisa mereka nggak ngerti yang gue rasain. Pasti orang kalau mungkin kalau dia udah ngalamin sendiri dengan kondisi kayak gue bisa paham lah. Wow, kita tadi udah ngobrol berdua sama Shahnaz, sama JJ. Tapi kita juga punya tamu dadakan lainnya. Udah kalian tuh udah cukup tamu dadakan loh. Dan yang ini Ada pasti lagi. bikin kalian kaget, tercengang. Karena ini bagian dari konflik kemarin. Maksudnya datang siapa sih? Konflik. Kita panggilkan. Ini dia Mama Ami. Assalamualaikum. Wah, kok banyak orang ternyata. Aduh, ada Jessie. Apa kabar? Oh, Mama. Sehat, aduh, ini Mama. lagi apa sih? Banyak orang banget. Lagi bertamu. Bertamu. nih, Ma. Tapi bertamunya tuh dadakan, Ma. Apa pulang aja lagi ya? Jangan tanya-tanya. Jangan, Ma. Jangan Oh, ya. takut ditanya-tanya. Kita langsung nanya aja ke Mama Ami, Cang. Yap. Kalau Mama Ami sendiri nih, masalah ini kan pasti menghebohkan. Kalau Mama Ami sendiri, pelajaran apa sih yang didapat dari kejadian ini? Ya, pelajarannya ini memang betul-betul sangat spesial banget. Begitu amat cobaan besar buat Mama dan buat keluarga. Bebannya juga berat, tapi mungkin ini semua ada hikmahnya. Kedepannya mereka lebih bisa bersatu lagi, melupakan yang kemarin, dan Masya Allah JJ-nya juga ikhlas. Ini sebuah cobaan gitu. Dari awal juga udah melukin JJ terus ibaratnya gitu, karena udah merasa ya udah anak Mama yang salah, terserah JJ, apapun keputusan JJ Mama terima gitu kan, dengan amat sangat sedih gitu. Abis mau bilang apa lagi, emang Nanasnya yang salah, tapi alhamdulillah JJ emang betul-betul sosok laki-laki yang pemaaf, terus ikhlas. Dia bilang ini suatu cobaan, mungkin ini semua ujian dari Allah, jadi kembali lagi kepada Allah, mungkin ini semua. Jadi alhamdulillah, padahal udah ketar-ketir dari awal gitu. Apalagi sosok mamanya JJ juga seorang perempuan yang amat sangat baik hati. Jadi kan yang pertama beban pasti dong terhadap besan, terhadap mamanya JJ, tapi keluarganya JJ, mamanya JJ juga begitu amat berbesar hati. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi beban nggak terlalu naik sekali setelah kita bicara semua, ya akhirnya bisa kembali baik-baik. Tapi Gitu. pertama kali Mama dengar beritanya, tanggapan Mama gimana? Ya kaget lah, awal pasti emosional lah, tapi kan lama-lama banyak bicara dari hati ke hati, kenapa Nanas bisa berbuat seperti ini. Karena selama ini yang Mama lihat tuh JJ sama Nanas tuh baik-baik aja, senang-senang aja, mereka berdua menyenangkan. Tiba-tiba gini kan kaget, kecuali kalau seorang suaminya yang memang udah ada. Wah, ini enggak, kaget banget karena sosok JJ itu sosok yang betul-betul laki-laki baik. Jadi kadang sama, aduh bener-bener deh JJ tuh dari Masya Allah, aduh ini. Tapi punten nih, Ma, tadi kan Mama kayak menceritakannya seseorang yang ibu yang kuat hatinya, yang tough gitu. Cuman di satu sisi aku ngeliat punten nih, Mama jadi sedih, kayak berat ngobrolnya tuh. Sebenarnya dalam pikiran Mama tuh apa sih? Iyalah, sedih lah gitu kan, pasti seorang anak gitu kan melakukan kesalahan yang amat fatal sekali gitu. Terus itu berat banget, cuma kan berusaha kuat, berusaha ya apapun harus dijalani ini semua gitu, demi kedepannya mereka juga gitu, untuk biar bisa bersatu lagi gitu. Ini pasti nggak lepas dari support keluarga juga ya, tamu-tamu dadakan. Soalnya kalau masalah seberat ini tanpa dukungan pasangan, dukungan keluarga besar, orang tua terutama, pastinya Nanas nggak bisa ngelewatin ini sendirian kan. Tapi kalau Mama sendiri, pesan apa yang Mama berikan untuk Nanas
setelah kejadian ini? Iya, Mama udah sering ngomong manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu kan, pasti ada lah yang kita pinginnya seperti apa, tiba namanya juga manusia. Jadi ketidaksempurnaan itu ayolah dijalanin gitu. Namanya manusia kan pengennya kali mungkin Nanas, aduh pengennya Jojo tuh seperti ini gitu. Tapi kan nggak bisa gitu, dalam pasangan hidup kita harus tetap bersyukur, kembali lagi bersyukur. Udah dapetin suami kayak JJ gini udah Masya Allah gitu. Jadi ya udah ya udah nomor satu yang Nanas sih yang Mama banyak nasehatin gitu. Kalau JJ sih kalau misalnya nih suaminya yang banyak gimana gitu ya, kita kan sebagai orang tua oh karena mungkin wajar gitu ya suami. Tapi ini kaget banget, seorang JJ gitu udah suami yang baik, ini Nanas masih kayak begini, udah pengen ngejenggut udah pengen ngejenggut, udah pengen marah banget. Tapi kan akhirnya diajak bicara baik-baik dari hati ke hati gitu, kasihlah bahwa seorang istri ini Nas, ini udah udah deh nggak tahu deh kemarin kan viralnya udah se Indonesia Raya. Tapi sempat ngobrol sama Raffi nggak sih, Ma? Oh sering telepon-teleponan. Dari Raffi sendiri gimana? Pertamanya, si Nanas, udah sore si Nanas, udah sore si Nanas, udah macem-macem lah pokoknya, itu gimana dong gitu kan. Ya dari situ sering komunikasi. Nas, ini kan di depan Mama Ami, di depan JJ juga, sama di depan tamu-tamu dadakan. Janji dong sama suami untuk nggak mengulangi Udah lagi. pasti itu mah, maksudnya udahlah, apa namanya, udah berjanji lah sama JJ. Benar-benar meyakinkan gitu, maksudnya udah menjadi pembelajaran lah, aku nggak mungkin mengulangi lagi. Nah kalau misalkan JJ sendiri nih, kan dengan tadi Mama klarifikasi seperti ini, ngebelain JJ banget. Sempat nggak sih ngobrol berdua secara in-deep gitu, terus yang diobrolin tuh sesuatu yang in-deep juga tentang perjalanan ke masa depannya nanti? Ya pasti ngobrol sih. Setelah kasusnya meledak gitu, ya pasti ngobrol lah kayak, mau ini gimana ya Nanas kayak gini gitu. Mama doain JJ kuat gitu ngelewatin ini semua. Jadi sedih. Kalau Nanas mungkin sama JJ, kalian berdua apa yang kalian rasain sekarang? Kalau sekarang sih alhamdulillah, maksudnya JJ juga ya itu dia, maksudnya udah benar-benar dia bilang udah ikhlas, memaafkan, melupakan, jadi nggak bahas-bahas lagi sebenarnya. Udah ya udah emang benar-benar fokus lah kita ke depannya. Sekarang mungkin jadi lebih apa ya? Apa sih, deket lagi banget. Mungkin waktu itu sibuk masing-masing saat itu, JJ sibuk, aku sibuk gitu. Kalau sekarang jadi setelah kejadian ini hikmahnya kita benar-benar nempel lagi banget lah. Kalau JJ gimana? Tadi aku lihat JJ sampai netesin air mata. Emang gimana perasaannya seorang JJ sekarang? Ya kalau sekarang sih udah ikhlas ya, cuman ingat momen itu kayak saat ketemu Mama kayak minta doa gitu, sedih banget. Itu pasti nggak mudah ya ngelewatin ini semua. Melawan kehebatan diri sendiri, ya bulian dari para netizen. Waktu itu kita berdua tuh sampai gini, kita mau stop ngeliat Sosial medsos. media. Karena misalnya mungkin takutnya saya JJ udah punya pilihan sendiri, tapi orang ngomong apa segala macam Takut ke distract. takut JJ maksudnya ke distract. Terus dia bilang udahlah, ini media sosial udah sangat saat itu tidak bagus banget untuk, karena kan yang tahu kita, yang ngejalanin kita gitu. Kalau memang utamanya kita harus benerin dulu kitanya, jangan dengerin orang luar, kan nggak tahu apa segala macam. Tapi kan omongan ada aja, pisah lah kayaknya, apa pengennya tuh kita pisah lah gitu, apa segala macam. Jadi bener-bener waktu itu udah kita sepakat nggak usah ngelihat sama sekali berita media sosial, kita bener-bener benerin dulu introspeksi di kitanya bener-bener gitu. Jadi biar nggak ada inilah, maksudnya omongan-omongan yang Pasti Tapi buat JJ caranya pasti lose trust dong setelah kejadian ini kan, sempet pasti. Sempat lah, cuman kan dilihat gimana Nanasnya, kesungguhannya kayak kelihatan dong kalau yang dibuat-buat apa enggak. Kalau di situ aku udah ngerasa Nanas udah kapok,
udah nyayangin aku lagi, udah berasa. Ih, selalu sayang. Kayak bagaimana ya? Tapi mungkin awalnya membuat cara-cara seseorang ini untuk lebih dekat lagi antara satu sama lain tuh beda-beda caranya. Iya, Mungkin, betul, mungkin iya. dengan terluka dulu, akhirnya bersama banget. Iya. Yang kemarin saling sibuk, akhirnya ada kejadian ini menjadi sangat erat hubungannya gitu. Tapi punten nih Mah, kemarin aku sempat lihat podcastnya Raffi ngobrol. Ada kata-kata yang mungkin sampai detik ini tuh aku bikin terenyuh banget gitu. Maaf ya, aku tidak bisa menjadi pengganti sosok ayah untuk